Dengan sentuhan tangan kreatif, akar kayu jati bisa disulap menjadi aneka kerajinan seni bernilai tinggi. Mulai dari kotak, penyimpanan serbaguna, meja hias, sampai ragam hiasan rumah. Dan kami mengajak Anda sehari menjadi pengolah akar kayu jati, mulai dari pengambilan akar di tengah hutan, sampai mengolahnya menjadi hiasan dengan nilai jual fantastis. Jeblos! Pecinta perabot klasik tentu sudah tidak asing dengan bahan baku yang satu ini. Ya, kayu jati. Kayu jati dikenal karena kekuatan, keawetan, serta keindahan serat yang dimiliki. Kayu ini juga tahan terhadap serangan rayap dan jamur. Tidak hanya batangnya yang dapat dimanfaatkan, akarnya juga bermanfaat. Ya, akar kayu jati yang tidak jarang dianggap limbah dan berakhir di pembuangan sampah atau menjadi kayu bakar, ternyata bisa diubah menjadi ragam produk dengan harga jual hingga ratusan juta rupiah. Selamat datang pemirsa di segmen Sayur Menjadi. Saat ini saya lagi ada di hutan Saradan di Kabupaten Madiun dan masih panjang perjalanan. Saya baru jalan kaki tadi 15 menit, katanya sih masih kurang lebih sekitar 1 jam lah untuk sampai ke tempat titik kita akan mengambil akarnya. Bukan mengambil batangnya, kayu jati bukan, tapi mengambil akarnya. Mengutip situs resmi Perhutani, Kesatuan Pemangkuan Hutan Saradan memiliki luas wilayah hampir 38.000 hektar. Sebanyak 6% diantaranya merupakan hutan lindung. 94% lainnya adalah hutan produksi. Dan setelah kurang lebih 1 jam berjalan, akhirnya kami tiba. Akar yang akan dicabut, kelihatannya sih nggak gitu besar, tapi kalau ditarik sih harusnya besar ya. Ini kelihatan, ini akarnya. Hal pertama yang dilakukan oleh para perajin adalah menggali tanah di sekeliling akar. Ini tuh nggak bisa yang kayak lagi kita berkebun yang nyangkul segala macem dengan tenaga, nggak bisa, harus pelan-pelan karena akar ntar bisa rusak, jadinya agak susah untuk dibentuk. Akar kayu jati merupakan bahan sisa tebangan kayu jati yang biasanya banyak ditemukan di area hutan perhutani atau kebun jati milik masyarakat. Namun tidak semua akar kayu jati dapat diambil. Akar kayu yang tertancap pada area lereng yang rawan longsor tidak diambil karena berfungsi untuk menahan erosi tanah. Setelah lebih dari 1 jam menggali, kami sudah mencapai pangkal akar. Sebelum ditarik menggunakan alat katrol manual, kami harus memotong bagian serabut yang menempel pada inti akar dengan gergaji mesin. Karena kalau tenaganya nggak kuat juga buat ngedorong, dia ngerinya malah keterusan ngebahayain pekerja yang ada di sini. Jadi selain harus punya tenaga yang kuat, juga harus paham mengenai safety-nya. Salah satunya dari jarak. Pokoknya jangan, kaki tuh jangan dekat-dekat aja sama gergajinya. Ya, meski efektif, penggunaan gergaji mesin harus hati-hati. Gergaji mesin bisa saja terlontar ke belakang secara tiba-tiba jika mata gergajinya mengenai benda yang lebih keras dari kayu. Batu salah satunya. Tadi saya sempat diomelin sama abangnya karena harus berhati-hati ya bang ya. Tadi saya kekencengan. Memang saya sudah jaga jarak aman dan lain sebagainya, tapi karena tadi kekencengan, dia takutnya mental balik. Itu bisa ngenain kita karena abang-abangnya yang udah pro aja. Kadang-kadang kalau lagi gak beruntung lah ya, mental balik kena mereka. Minimal memar ini kayu jati nih akarnya ini. Sakit rek. Aduh. 1 jam kembali berlalu, serabut telah berhasil kami pisahkan dari akar utama yang akan diambil. Selanjutnya kami akan mencabut bagian akar ini dari tanah. Alat derek manual kami kaitkan di batang pohon kayu jati yang lain. Bila akar kayu jati berada di dekat tepian jalan, maka kami bisa saja menggunakan alat berat. Namun di tengah hutan membuat kami tidak punya banyak pilihan. Fisik yang prima betul-betul jadi syarat utama bagi seorang perajin akar kayu jati.
15 menit menarik, Jangan akar belum juga bisa tercabut dari tanah. Sementara energi saya sudah habis terkuras. Kami selanjutnya membagi tugas. Sebagian tetap menarik rantai alat derek, sebagian lain bertugas mendorong akar kayu jati. Para perajin kayu mengestimasi bobot akar kayu jati yang kali ini kami ambil sekitar 500 kg. Bukan ukuran terbesar, namun sudah di atas rata-rata. Wah, lumayan kalau kita ketimbang. Jauh lebih berat dari saya. Berhasil. Akar kayu jati yang diambil tidak boleh sampai terbelah ketika proses pengambilan atau terpotong tidak sesuai pola. Sebab kerajinan akar kayu tanpa sambungan atau tambalan dipatok lebih mahal. Akarnya Om lebih besar dibandingkan dengan gerobak yang kita bawa. Dikit dulu. Lebih besar daripada prediksi. Selain harus waspada ketika menggunakan alat berat, kami juga tidak boleh berada tepat di belakang akar kayu jati ketika proses pencabutan akar dengan mesin derek manual. Beberapa bulan yang lalu, salah seorang perajin kayu jati di desa lain meninggal dunia karena tertindih akar kayu jati yang akan diambil. Ininya kembali ke sini, balik. Akarnya balik lagi. Waktu proses tadi, kita kan waktu mau ngangkat gini, nah itu akarnya kembali gini. Berarti dia lagi ada di dalam akarnya seperti ini gitu, Pak? Iya, pas miring tadi loh. Dianya di tengah-tengah? Iya, pas di tengah-tengah balik gini, gitu. Setelah keluar dari hutan Saradan, limbah akar kayu jati kami naikkan ke kendaraan bak terbuka untuk dibawa ke tempat produksi. Dikit-dikit. Lumayan. Akhirnya keluar dari wilayah hutan. Lemes. Udah pasrah aja, dah. Serah mau goyang kayak apa. Udah lemes. Dan tiba-tiba kendaraan kami tersangkut di salah satu jalan berlumpur. Ada aja. Jeblos. Pas tenaga habis lagi jeblos ya. Dengan sisa-sisa tenaga, saya dan perajin lain sekuat tenaga membantu kendaraan keluar dari titik ini. Maju sulit, mundur pun tidak kalah rumit. 10 menit sudah kami tidak bergerak. Di sekitar desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Madiun, Jawa Timur, ada sekitar 30 kelompok perajin yang memproduksi aneka kerajinan dari limbah akar kayu jati. Produknya pun telah menembus pasar mancanegara, mulai dari kawasan Asia, Eropa, hingga Amerika Latin. Ada pot, vas bunga, gelas, meja, kursi, hingga hiasan rumah. Harga yang dijual juga bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah, tergantung kesulitan dan besarannya produk kerajinan. Setelah tiba, akar kayu jati dicuci bersih dengan alat semprot air. Akar telah bersih sempurna dan setelah kering, akar dihaluskan menggunakan amplas bor. 10 menit bantuin masnya. Dia kan cukup kuat ya untuk muternya. Tapi yang jadi concern saya sih adalah bagaimana kita harus betul-betul detail. Sampai ke bagian sela-sela ini tuh yang susah tuh, harus masuk segala macam. Lumayan, olahraga lagi. Ya, untuk saya, bagian tersulit adalah menghaluskan hingga ke sela-sela akar. Sebab berbeda dengan menghaluskan batang kayu yang biasanya dibentuk lurus, untuk akar kayu bentuknya tidak pernah sama. Kemudian cat sebanyak 2 kali. Selain untuk mengeluarkan tampilan serat kayu, pengecatan dengan menggunakan sejumlah bahan kimia berfungsi mencegah kayu menjadi bergetah yang dapat menyebabkan perubahan warna. Jadi nggak sengaja saya tumpahin si cairannya kena tangan nih, merah, panas rasanya, kayak kebakar. Harus belajar lagi nih, karena udah bisa sensitif panjang ada nih.
Kerajinan yang telah selesai dicat akan didiamkan selama beberapa hari sebelum dijual ke para pelanggan. Hal ini untuk memastikan tidak ada perubahan warna ketika proses finishing telah dilakukan. Selain meja, saya juga membuat piring yang akan dikirim ke salah satu rumah makan di Pulau Dewata, Bali. Beberapa bulan belakangan ada kenaikan permintaan yang signifikan dari berbagai wilayah. Sebelumnya, para perajin hampir gulung tikar gara-gara pandemi COVID-19. Kalau sebelum pandemi itu omset per bulan bisa 200 sampai 300 juta. Tapi setelah pandemi ya paling 50, 30 aja udah ngoyo gitu. Pasarnya hilang dan terutama saya kan untuk minta pemerintahan setempat sini Pak untuk cari pasar, mendatangkan pasar terutama bayar Pak. Dan beberapa bulan terakhir, permintaan mulai kembali berdatangan. Di samping bagus, seni, kualitasnya kan juga bagus kalau dari akar. Dan termasuk hitungannya limbah diolah lagi, kreatif. Ya sukanya gitu, seni, kreatif. Di samping kualitasnya kan dari pohon jati, kalau dari bawah kuat, kokoh. Tidak hanya mengambil manfaat dari alam, para perajin di tempat ini juga melakukan penanaman kembali. Untuk setiap satu akar kayu jati yang diambil, Anwar dan para perajin biasanya menanam 2-3 bibit pohon jati. Yang merasakan manfaatnya bukan kita, tapi nanti anak cucu kita kelak. Karena akar-akar kayu jati, bahkan kayu jati yang dimanfaatkan sekarang itu adalah buatan puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Akhir kata, jangan lupa mengembalikan apa yang alam telah berikan untuk kita. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Kabupaten Madiun, Jawa Tengah.